menggunakan vektor secara aljabar ada 3 cara. Yang pertama menggunakan vektor baris. Misalkan ini vektor A, X1, Y1. Dia berarti ini berada pada dimensi 2, X1, Y1. Yang di bawahnya vektor A sama dengan X1, Y1, Z1. Ini vektor yang berada pada ruang berdimensi 3. Contohnya vektor A 2,4, vektor A yang berada di 3 dimensi 8, 6, dan min 10. Berarti ini penulisan vektornya itu ke samping. Kalau vektor kolom berarti penulisannya ke bawah, kolom X1, Y1 yang dimensi 2. Kalau dimensi 3 berarti X1, Y1, Z1. Yang baris tadi kita ubah ke kolom jadinya 2, min 4. Vektor A yang 3 dimensi 8, 6, dan min 10. Baris ke samping, kalau kolom penulisannya ke bawah. Yang ketiga yaitu vektor basis. Vektor A X1I tambah Y1J. Berarti dia berada pada dimensi 2. Berada pada bidang. Kalau dia vektor A X1I tambah Y1J tambah Z1K, berarti dia berdimensi 3. Contohnya, vektor A yang ini, yang baris tadi kita ubah ke basis, maka menjadi 2I dikurangi dengan 4J. Kalau dia dimensi 3, ini 8I tambah 6J dikurangi dengan 10K. Jadi kalau pada vektor baris penulisannya ke samping, vektor kolom ke bawah. Kalau vektor basis yang ada IJK-nya, IJK. Kalau dia IJ berarti pada bidang berdimensi 2. Kalau IJK berarti pada ruang berdimensi 3. Selanjutnya yaitu modulus vektor. Modulus itu artinya besar atau panjang suatu vektor. Yang pertama, jika vektor A-nya X1, Y1, berarti ini penulisannya menggunakan vektor baris 2 dimensi. Maka modulus vektor A ini dibaca modulus vektor A. Modulus itu disimbolkan dengan mutlak seperti ini. Sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Berarti cara mencarinya tinggal kita akarkan dan kita kuadratkan angkanya. Jika vektor A-nya X1, Y1, Z1, berarti ini menggunakan penulisannya menggunakan vektor kolom 3 dimensi. Maka modulus vektor A sama aja dengan yang di atas tadi. Kalau 2 dimensi X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat, berarti kalau 3 dimensi akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Jadi cara mencari modulus tinggal akarkan, selanjutnya dikuadratkan nilainya. Diketahui vektor P, Q, dan R. Tentukan modulus vektor P. Berarti tinggal kita masukkan modulus vektor P itu akar dari 3 kuadrat tambah min 5 dikuadratkan. 3 kuadrat 9 tambah 25 akar 36 sama dengan 6. Maka modulus atau panjang dari vektor P itu 6. Selanjutnya modulus dari vektor PQ. Kalau vektor PQ, maka yang pertama kita cari vektor PQ-nya dulu. Vektor PQ itu rumusnya vektor Q dikurangi dengan vektor P. Kita masukkan vektor Q-nya min 24, vektor P-nya 3 min 5. Ini hasilnya min 2 kurang 3, min 5, 4 kurang min 5, 9. Maka modulus PQ, tadi PQ kita sudah dapat vektornya min 5, 9. Kalau modulusnya berarti akar dari min 5 dikuadratkan tambah 9 dikuadratkan. Min 5 kuadrat 25 tambah 81 sama dengan akar 106.
Nanti untuk yang C silahkan kalian cari sendiri. Ini kan yang ditanya berarti modulus RP. Langkah awalnya cari dulu vektor RP-nya kayak yang B ini. Vektor RP nanti rumusnya vektor P dikurangi vektor R. Masukkan nilai P, masukkan nilai R, baru cari modulusnya. Vektor satuan yaitu vektor yang panjangnya satu satuan. Ingat, kalau di vektor, panjang vektor itu nama lainnya apa? Yaitu modulus vektor. Jadi vektor satuan itu vektor yang nilai modulusnya itu atau panjangnya itu nilainya satu satuan. Misalkan vektor A-nya XA, YA. Ini berarti vektor yang berada pada dua dimensi XA, YA. Maka vektor satuan dari A, vektor satuan itu disimbolkan dengan E topi seperti ini. Maka ini dibaca vektor satuan dari A. Rumusnya vektor A per modulus dari vektor A. Ingat, kalau ada vektor, ada mutlak seperti ini, bacaannya modulus vektor A. Sama dengan vektor A kita tadi, XAYA per modulus dari vektor A. Cara mencari modulus, kita akarkan dan kita kuadratkan vektornya. Berarti akar dari XA kuadrat tambah YA kuadrat. Sama juga, ini kalau dia berada pada tiga dimensi, XA, YA, ZA. Maka vektor satuan E topi dari A, rumusnya vektor A per modulus vektor A. Vektor A-nya XA, YA, ZA, maka modulusnya per akar dari XA kuadrat tambah YA kuadrat tambah ZA kuadrat. Kita masuk ke contoh. Diketahui vektor X, Y, Z. Tentukan vektor satuan X, vektor satuan XY, dan vektor satuan ZX. Yang pertama dulu, vektor satuan X, maka rumusnya itu vektor X per modulus dari vektor X. Kita masukkan vektor X kita, 3 min 5 per modulus dari X ini, akar dari 3 kuadrat tambah min 5 dikuadratkan. Ini 3 min 5 akar 9 tambah 25. 3 min 5 per akar 36. Akar 36 berapa? Oke, 6. Maka ini bisa kita pecah satu persatu menjadi 3 per 6, min 5 per 6. Ini kalau kita mau menuliskan dalam bentuk vektor baris. Kalau dia vektor kolom, maka 3 per 6, di bawahnya min 5 per 6. Itu yang A, yang pertama. Jadi vektor satuan X itu 3 per 6 min 5 per 6. Yang kedua, vektor satuan XY. Vektor satuan XY yang B, vektor satuan XY. Maka rumusnya itu XY per modulus dari XY. Kita cari dulu. Kalau vektor XY berarti vektor XY, maka itu rumusnya vektor Y kita kurangi dengan vektor X. Sama seperti yang di pengurangan. Kalau vektor AB berarti B dikurang A. Kalau vektor PQ berarti Q dikurang P. Kalau vektor XY jadinya Y dikurang X. Kita masukkan vektor Y-nya min 2, 4 dikurangi X-nya 3, min 5. Jadi nilainya min 2 kurang 3 min 5, 4 kurang min 5, 9. Kita masukkan ke sini. Vektor X yang kita dapat min 5, 9.
min 59 per modulus XY akar dari min 5 kuadrat tambah 9 kuadrat. Min 59 per akar 25 tambah 81. Jadinya min 59 per 25 tambah 81 akar dari 106. Maka ini bisa kita pecahkan satu persatu, jadinya min 5 per akar 106, yang keduanya 9 per akar 106. Maka inilah vektor satuan dari XY. Yang ketiga itu vektor satuan dari ZX. Silahkan kalian cari sendiri, caranya sama dengan yang B ini. Maka langkah awalnya kalian cari dulu vektor ZX-nya. Vektor ZX jadinya vektor X dikurangi vektor Z. Nanti masukkan ke rumus vektor satuannya.